Oke. Ini menjadi Udah? tentangan dari Umar bin Khattab yang mengatakan batu itu hanya seonggok batu. Iya, pintar, Apakah pintar. dia tidak tahu? Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan Oke. mudarat atau Iya. manfaat. Dijawab sendiri, pintar. Bukan dijawab sendiri. Namun dia Jadi apa melihat Nabi itu mencium. Eh, Tentu aku tidak Lalu akan mencium kalau tidak melihat dia mencium atau menyembah? Mencium atau menyembah? Mencium. Oh, mencium. Udah Batu terjawab itu sendiri. mencium menghapus dosa ya. Sebentar, Ya. jangan dipusing-pusing. Gantian, boleh? Apa alasan Nabi itu mencium? Karena Umar bin Khattab mengatakan batu itu hanya Ya. sia-sia, Boleh. tidak mendatangkan mudarat. Makanya jangan disembah. Ya. Oke, sudah. Gantian kita, Tapi boleh? batu itu dari surga. Boleh gantian? Batu itu Boleh. penting. Jawab dengan hadis dan Quran Boleh? ya. Boleh gantian? Boleh, silakan. Sila jawab. Anda diam, dengarkan saya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Buka aja kameranya, enggak usah takut. Buka. Hadapkan wajahmu ke saya kalau kau itu anak dewa. Anak dewa enggak perlu takut. Buka kamera. Oh, enggak bisa. Ya, gitu dong. Enggak usah takut, Bang, enggak usah. Santai aja dengan saya. Yang penting Anda menghujat, murni Anda bertanya, belajar. Di sini adalah wadahnya untuk belajar. Dengarkan saya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Jadi umat Islam itu memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram karena perintah. Maka kami memalingkan wajah ke sana. Terkait dengan Hajar Aswad, saya punya cerita menarik di dalam kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi. Contoh di dalam bilangan 21 nomor 9. Jelaskan dulu kitab kalian, jangan ambil. Tenang dulu, tenang. Sama-sama bukan kitab kita. Nggak bisa. Itu bukan kitab Anda Nggak juga. bisa, Bang, nggak bisa. Itu kitabnya Yahudi. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh perumpamaan. Sila jelaskan dengan narasi keislaman Anda. Nanti Anda tinggal tanggapi. Sebentar. Nanti Anda Nggak tanggapi. nyambung. Nanti Anda tanggapi sebentar. Bagaimana Ini Abang? kan bilangan itu kan bukan kitab Anda, itu kitabnya Bang, Yahudi. nggak nyambung, Bang. Enggak apa-apa. Nanti tinggal Anda luruskan Karena aja. itu hadis dikatakan Anda luruskan bahwa aja nanti kalau nggak nyambung. batu itu Saudara, bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. saudaraku, diam dulu. Saya terangkan dulu. Saudara, sila jelaskan dengan kitab Anda. Anda nggak bisa diskusi, oke Anda di bawah. Ya, Gampang, biar saya jelaskan. Jadi kalau kita melihat di dalam kitabnya Yahudi, itu kan bukan kitab Anda. Ngapain Anda emosi? Ngapain Anda jengkel? Kami jelas diterangkan dalam Al-Quran kok. Kami harus mengikuti ajaran millah Abraham dan keturunannya. Kenapa Anda sewot? Di kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, Islam dan Yudaism dalam hal ini Bani Israel menyembah kepada hakikat pencipta yang sama. Kenapa Anda sewot? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Kenapa Anda sewot? Toh kami tidak memanggil Tuhan kalian yaitu Theos, dewa-dewa Romawi, enggak kok. Al-Quran menyeru hanya kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Kenapa Anda yang sewot? Itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda. Salah kalau saya mengambil patokan untuk menjelaskan kepada Anda pola yang ada di Kristen, yaitu menyembah mantan mayat.
Kami menghadap ke Ka'bah, kami mencium Hajar Aswad. Anda hujat, Anda katakan kami menyembah batu. Lah Anda nyata-nyata menyembah mantan mayat kok santai aja. Menyembah biji sakar santai aja kenapa? Kolose 2 nomor 9, KPR 3, KPR 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Anda yang menyembah batu-batuan. Santai, relax dengan saya itu relax. Saya mengharapkan Anda itu punya ilmu gitu loh. Kalau kita melihat di dalam Bilangan 21 nomor 9, perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Apa kata Tuhan di sana? Maka setiap orang yang dipatuk ular lalu memandang kepada ular batu itu, maka tetaplah ia hidup. Coba, sekiranya batu tembaga itu masih ada hari ini, orang-orang akan setia selalu memandang batu tembaga itu. Boleh nggak kami umat Islam mengatakan mereka menyembah batu tembaga? Ya tidaklah, cuples. Karena itu kaidah di dalam kehidupan beragama yang diatur oleh Tuhan pencipta alam semesta. Kepada siapa aturan itu datang? Sama seperti kami, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum fattabi'uni wa yuzakkihim. Kami diperintah oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Perintah mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempraktekkan secara sunnah mencium Hajar Aswad. Kami mengikuti beliau. Terkait menghapus dosa, enggak ada dalil batu menghapus dosa, itu tak ada. Yang menghapus dosa itu adalah Allah dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan mentaati apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilmu dong, berilmu. Diskusi itu berilmu. Dikasih data jangan panik. Bilangan 21 nomor 9, orang-orang Yahudi memiliki patung berupa ular tembaga. Lalu ketika mereka sakit, dipatuk ular agar supaya mereka tidak mati, mereka memandang patung itu. Apa yang terjadi setelah memandang patung itu? Mereka hidup. Pertanyaannya, apakah patung tembaga itu yang menghidupkan? Hah? Apakah batu tembaga itu yang memberi kehidupan? Sama, ketika mencium Hajar Aswad, dosa dihapuskan oleh Allah. Ketika menatap batu dari tembaga berbentuk ular, manusia batal mati, hidup. Santai apa, relax. Diskusi itu relax. Saya sedang membutuhkan penyembah mantan mayat yang berkelas, punya ilmu, berdata, punya karakter, memotivasi, mengedukasi anak bangsa untuk cerdas, meninggalkan ajaran pagan. Santai, relax. Naik ke sini, Bung. Naik ke sini tuh pakai ilmu. Jangan kebencian. Kita harus jujur mengakui bahwa kitab Bilangan itu bukan kitabnya orang Kristen. Itu kitabnya orang Yahudi. Sedangkan Islam itu diperintahkan untuk membaca, untuk menelaah apapun itu. Bahkan Nabi kami disuruh bertanya kepada pembaca kitab-kitab terdahulu. Kenapa giliran kami membaca kitab terdahulu Anda emosi, Anda nggak terima, padahal itu bukan kitab Anda. Bukan cuma mata Anda yang tumpul, otak Anda tumpul juga. Begitu saudara. Tema sudah Anda bawa kemana-mana. Anda tidak fokus kepada tema yang ada. Saya ikutin, kupikir Anda berilmu. Cumi. Rupanya cumi. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara. Dan Anda dengarkan penjelasan saya di enggak ada. Sekarang giliran saya bertanya. Apa Silakan kaitannya dengan menghapus dosa itu, Bang?
Sekarang Enggak Anda ada di buka situ kamera. hadis itu mengatakan begitu. Saya Ya, kasih sebentar, kesempatan sekali yang lagi kedua. saya tampilkan Gantian, ya. guys, gantian. Kamu ini Sudah ampun, saya jawab, sebentar. sudah saya jawab. Nggak ada Saya kamu sudah menjawab. Bohong kamu ini. Ini Saya turunkan Di situ kita lagi. akan- Saya turunkan lagi. Sederhana kok itu. Aku sudah menjawab. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kami diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sudah. Tidak ada dalilnya batu menghapus dosa, itu enggak ada. Sama seperti menatap batu dalam bentuk tembaga, bentuk ular, tidak menghidupkan. Anda kok gimana ya? Coba legowo menerima jawaban saya gitu loh. Saya sudah menjawab, tidak ada dalil batu menghapus dosa. Amalan mencium, mengusap batu Hajar Aswad, amalannya apa? Dosa dihapuskan. Tapi yang menghapuskan bukan si batu, sama Yesaya 6, nomor 7, nomor 8. Capek ngajarin orang-orang ini. Tolong, kalau Anda mau diskusi dengan baik, jangan orientasinya menang. Dengarkan penjelasan, habis itu Anda siap untuk ditanyai. Pertanyaan saya sederhana. Apakah ada dalil menyembah mantan mayat, menyembah manusia Yesus, itu menghapus dosa? Sama kan pertanyaannya? Ada enggak perintah, ada enggak dalil? ya, jangan lari ke sana, Bang. Ini yang ketiga. Kita belum Ini ketiga. selesai. Ini yang ketiga. Anda siap Bentar, ya. ditanya? Anda siap ditanya? Ini belum selesai. Enggak, saya tanya dulu. Ampun. Saya tanya dulu. Oke. Apakah Anda siap ditanya? Untuk menghapus dosa ya, ini ya, sebentar. Di situ dikatakan menghapus. Apakah Anda siap ditanya? Aduh, aneh. Sayang sekali Anda tidak berilmu. Sangat disayangkan, Bung. Nyali Anda ada, tapi ilmu tak ada. Itu yang sangat saya Ini sayangkan. ilmu. Ini ilmu. Saya kan sudah jawab ini. Udah ku jawab. Apa yang kamu jawab? Saya Ngoceh-ngoceh kamu. katakan, dengar, tidak ada dalilnya batu menghapuskan dosa, nggak ada. Ya ampun. Nah, coba Anda bacakan saya. Ada nggak dalilnya? Coba. Ini di Musnad Ahmad ini Nah, dikatakan bisa menghapus dosa sampai solusinya, di sehingga banyak mana, orang di mana berebut dan batu bisa memegang menghapus dosa? menciumnya. Coba Anda baca. Di mana batu menghapuskan dosa? Tunjukkan dalilnya. Ya, dia menghapus. Mencium. Makanya keunggulan batu Hajar Aswad. Mencium. Keunggulan. Mencium. Keunggulan. Kamu mau Ya Allah. membantah keunggulan batu itu? Mencium. Iya. Kamu Mencium. di sini dikatakan batu itu berwarna putih. Kamu jangan sok-sok tahu loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Apa ya awa-aba, apa? Jangan gitu, Bang. Itu Diskusi. mana sih? Nah, Saya berharap batu Anda itu Hajar Aswad pintar. dipelajari awalnya berwarna putih, namun menjadi hitam karena dosa manusia. Ya, Gimana? terus. Nah, Terus kamu apa aja. lagi? Apa lagi? Itulah Apa lagi? keistimewaan keunggulan batu Hajar Aswad ini, keunggulan loh. Iya. Keunggulan. Iya, betul. Heeh. Bagaimana Umar bin Khattab itu salah karena dia membantah batu itu. Oke. Karena dia mengatakan hanyalah batu, tidak bisa mendatangkan. Itu Gimana dijawab sih? sendiri. Oke, saya boleh Ya bertanya. makanya siapa yang salah, Nabi atau Umar bin Khattab? Saya boleh bertanya. Nabi atau Umar bin Khattab yang salah tentang batu Saya ini. Ini keunggulan loh. Keunggulan batu Saya itu. boleh bertanya. Kamu mau membantah? Oke, boleh saya Keunggulan menjelaskan loh. sekali lagi? Unggul. Saya jelas. Sekali lagi boleh saya jelaskan? Bisa, ada kuasanya. Gimana sih? Ya, ini. Kamu mau membantah? Boleh saya jelaskan? Ya, sila jelaskan, Bang, menggunakan kitab kalian. Oke, baik. Quran Nur Karim itu loh. Iya. Jelaskan.
Apa ada Oke. kaitannya? Ini keunggulan loh. Keunggulan Oke. batu Hajar Aswad. Oke. Boleh? Nah, dengarkan Mana baik-baik. jawabannya? Dengarkan baik-baik ya. Ya. Di Al-Qur'an dijelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dengarkan itu ya. Kata Allah, katakanlah kepada manusia, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka ikutlah aku. Ikut kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyunnahkan mencium Hajar Aswad. Kalau ingin dosa-dosamu diampuni, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium batu tersebut, ikuti mencium batu tersebut. Maka apa yang terjadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang harus kita ikuti itu adalah apa? Mencium Hajar Aswad. Maka kami orang Indonesia kudu ke sana kalau sudah memenuhi syarat untuk mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang disunahkan oleh beliau, yaitu mengusap atau mencium Hajar Aswad. Pahami di situ ya. Jadi tidak ada batu itu menghapus dosa, nggak ada dalilnya itu, nggak ada. Mengikuti Nabi Muhammad itulah yang menyebabkan Allah menghapuskan Nggak ada dosa. dalilnya. Dalilnya Kamu Al-Quran. membantah dalilnya Musa Ya Ahmad ini. Allah, ya Allah ya Nih. Karim. Kamu membantah dalilnya. Di mana dalilnya? Ahmad. Di mana dalilnya batu menghapus Perkataan dosa? Nabi loh ini. Bung, Kamu bung, membantah. bung, di mana dalilnya batu menghapus dosa? Ya Tolong bacakan. ampun. Tolong bacakan. Bung. Tolong bacakan. Saya puring Ini dengar. aja. Di Baca, Musa baca. Ahmad 2275 ini Baca. dia mengatakan batu Hajar Aswad akan menjadi saksi saat kiamat. Mana sih? Mana dia menghapus dosa? Mana? Ya, Mana? Apa Mencium. tulisannya situ? Mencium. untuk menghapus dosa, mencium rukun Mencium akan batu Hajar. menghapus Mencium. dosa Mencium. sehabis-habisnya. Mencium Hajar Aswad akan menghapuskan dosa-dosa manusia. Menciumnya. Iya. Nah, Ya. di mana yang saya minta? Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Ya batu itu yang menghapus dosa. Di mana Mencium dalilnya? batu itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana di situ diterangkan bahwa batu menghapus dosa? Di mana? Yang terutama umat Islam percaya batu ini bisa. Di mana Ya, ya. dalilnya batu menghapus dosa? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Batu ini bisa menghapus dosa, bisa. Jangan diambil di Bisa. tengahnya. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Baca dari pertama. Nggak ada perintahnya. Ya, mencium. Perintahnya apa? Itu perintah. Mencium Hajar Aswad. Orang yang melakukan perintah Iya. itu Apakah akan ini- dihapuskan dosanya, ini- bukan apa ini? batunya yang menghapuskan. Ya Allah ya Ini- Karim. Saya anggap sudah selesai. Keunggulan batu hitam. Sudah selesai. Sudah selesai. Keunggulan. Sudah selesai ya, sudah selesai. Sekarang Tapi giliran sudah saya boleh selesai. bertanya. Boleh bertanya? Saya boleh bertanya? Keunggulan loh. Iya, udah selesai. Boleh saya bertanya? Udah, makanya Boleh saya batu bertanya? ini ya yang menghapus dosa ya, betul nggak? Enggak ada dalilnya. Boleh saya bertanya? Enggak. Batu ini ya, kamu mengatakan selesai. Itu batu menurut ini menghapus Anda, dosa ya. itu menurut Anda, bukan menurut Enggak, saya. bukan menurut saya. Ini menurut ini. Mana Ustaz dalilnya Ahmad batu ini. menghapus dosa? Anda Saya mau ulang lagi. menolak. Mana dalilnya batu Anda menghapus mau dosa? menolak Musnad Nah, enggak Ahmad. bisa dia. Enggak bisa teman-teman. Apakah boleh saya bertanya? Anda mau menolak. Boleh saya Sabda bertanya Nabi. balik? Boleh saya Kamu bertanya? menolak sabda Nabi kamu. Saya tidak menolaknya. Mencium Makanya Hajar ini- Aswad. Dengar. Mencium Hajar Aswad akan menghapuskan dosa sehabis-habisnya. Yes. Yes. Saya aminkan itu. Keunggulan batu itu ya. Nah, sekarang giliran Keunggulan saya ya. boleh bertanya? Boleh saya bertanya, saudara? Ya. Boleh saya Ya bertanya? teman-teman ya.
Zuma mengakui bahwa batu itu menghapus Enggak ada, menghapus jangan dosa jangan kayak sehabis-habisnya. Paulus. Jangan kayak Paulus. Saya katakan sekali Betul lagi, ya. mencium batu Hajar Aswad menghapuskan seluruh dosa-dosa. Udah selesai. Itu udah kedua kali kuulang. Mencium loh ya. Bukan batunya, Oke. tapi perilakunya. Oke, kalian Mencium mengharap batu tersebut. batu Karena ini itu ya, perintah. mengharap batu ini ya. Ya Menghapus dosa Allah ya. ya Karim. Boleh saya Betul balik nanya? Mengharap batu ini ya, menghapus dosa ya. Boleh Udah, boleh selesai. saya balik bertanya? Selesai Boleh, bang. Bang? Saya turun dulu. Selesai ya. Jadi sudah mengakui ya. Sudah selesai. Udah, kabur cepat sebelum saya tanya. Cepat. Penyembah batu sakar langsung kabur. Aduh, ketakutan dia. Penyembah batu sakar anak orang. Jadi ada batu sakar orang Yahudi disembah dituhankan, bisa menghapus dosa, nebus dosa. Lari dia teman-teman. Ketakutan. Allahu Akbar. Ya begitulah orang kalau terlalu banyak makan babi teman-teman. Otak nggak jalan. Hai masalah generasi. Hancur. Padahal jelas-jelas di ajaran siapa? Ajaran Musa, menatap patung, menatap batu bisa menghidupkan. Bilangan 21 nomor 9. Kita maklumi aja teman-teman. Kita maklumi. Namanya juga pengikut Rasul palsu kan ya. Cukup jadi pelajaran bagi teman-teman Kristen yang lain. Ternyata begitulah karakter Kristen, sangat nihil ilmu di dalam memahami literasi Islam. Bagaimana mau paham Islam? Wong Bible bahasa Indonesia saja dia tidak bisa paham. Apalagi materi Islam kan gitu. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Hebat, sekali lagi hebat, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat siang. Saudara TikTok. Halo. Jadi mengangkat batu itu menghapuskan utang. Ya kan ya? Manusia itu kan punya dosa tuh. Manusia itu kan punya utang tuh. Makanya mereka bekerja. Salah satu pekerjaan yang digelutinya adalah menjadi buruh, ngangkat batu ke mobil truk. Narasi itu bisa kita bangun ya, untuk memahamkan saudara kita Kristen yang blow on. Apa narasinya? Bahwa mengangkat batu itu bisa menghapuskan utang. Narasinya gimana? Ada orang punya utang, datang bekerja, dikasihlah pekerjaan, angkat batu itu ke truk 1 kubik 500.000. Utangmu berapa? 500 Bang. Ya udah, angkat batu itu, utangmu lunas. Terhapus utangmu, angkat batu itu. Diangkatlah batu itu. Begitu 1 kubik diangkat ke truk, utangnya lunas. Pertanyaannya, apakah batu itu yang menghapuskan? Bukan. Tapi kalau orang Kristen memahami analogi itu, dia akan mengatakan, betul, yang menghapuskan utang tadi itu batu. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal jelas-jelas dalilnya, barang siapa yang ingin dosanya dihapuskan, ikuti Nabi Muhammad. Apa yang harus diikuti dari Nabi Muhammad? Sunnahnya. Apa sunnahnya?
mencium Hajar Aswad. Mengikuti dia mencium Hajar Aswad, dosamu diampuni. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allahu Akbar. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, kan kita diskusi dengan ulaika kal an'am bal hum adallu. Kita lagi diskusi dengan manusia yang serendah-rendahnya, bahkan kata Quran lebih rendah dari hewan. Jadi kita maklumi aja, nggak apa-apa. Silakan saudara-saudara non muslim, mohon maaf yang muslim tahan dulu permintaannya, atau kalau sudah multi dibatalin dong, biar bisa cepat saya naikkan yang non muslim. Boleh ya? Mengangkat batu menghapus utang, menatap patung tembaga menghapus kematian. Apakah patung tembaga itu yang menghidupkan? Ini saudara Kristen ini karena buta aja, buta, benar-benar buta terhadap kitabnya, lebih-lebih terhadap ajaran Islam. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang abangku. Iya. Apa kabar? Siang, Bang. Kabar baik ya? Baik. Selamat tak Dari jumpa. Kristen? Ya, pasti Kristen bang, pasti Kristen saya. Oke. Silakan buka kamera, kita diskusi. Di sini ada tema dua arah. Kalau nggak Dan- usah pakai tema boleh ya? Biar kita fokus aja, fokus gitu. Fokus ke tema, nggak usah pakai kamera gitulah. Kebetulan ini ada masalah kameranya. Oh, di sini diharuskan abang buka kamera diskusinya. Gitu. Kalau tujuannya bang, biasa kemarin kita diskusi nggak ada buka kamera loh perasaan. Di sini harus buka kamera abangku. Kecuali kalau ya saya itu seorang perempuan ya wajar, saya rasa kalau seperti ini nggak usah lah kayaknya ya. Oh, Kami sebenarnya nggak butuh ilmu Kristen. Nggak ada ilmu yang bisa kami dapatkan dari teman-teman Kristen, itu nggak ada sebenarnya. Tujuan kami itu hanya untuk mencerdaskan doang. Kalau kami ingin menimbu di Kristen, kami lebih paham Bible soalnya, itu masalahnya. Itu. Tidak ada secuil setai gigi pun ilmu yang bisa kami dapatkan dari Kristen. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tentang Tuhan, nggak ada. Tentang kitab suci, nggak ada. Tentang kenabian, tentang kerasulan, tentang apa, nggak ada. Secuil pun, setai gigi pun. Sahabat azabarakallahu fik. Setai gigi pun tak ada ilmu yang bisa kami dapatkan dari Kristen, itu nggak ada. Cuman kami dapat penghiburan, tertawa, menghilangkan penat, refreshing, mendengarkan mereka bicara. Nggak ada ilmu, nggak ada. Ilmu apa yang bisa kami dapat dari Kristen? Nggak ada sama sekali. Wallahi, nggak ada ilmu yang kami dapat. Kenapa? Kan semua narasi-narasi yang mereka bangun itu adalah narasi irasional. Kalaupun ada narasi yang rasional, itu narasi sudah kami pahami sejak kami lahir. Tuhan itu satu, itu konsep dari sejak kami lahir. Nah, yang menjadi lawakan, bahan tertawaan dan hiburan itu ketika Tuhan itu tiga. Gitu loh. Tuhan bukan manusia, itu sejak kami lahir sudah ada. Makanya kami butuh saudara Kristen itu sekedar buka kamera, bukan untuk nuntut ilmu, enggak. Atau bukan untuk melihat wajah kalian, enggak. Cuman kami ingin seru-seruan aja di sini. Kalau mau menjelaskan, mau diskusi dengan orang Kristen tidak buka kamera, apa yang kami harap dari lisan Kristen apa? Enggak ada yang kami bisa dapatkan dari lisan kalian, enggak ada. Bible kalian bantah, kitabnya Yahudi kalian bantah, Yesus kalian bantah, pencipta langit dan bumi kalian lawan. Tidak ada ilmu, enggak ada. Kenapa saya biasa berdiskusi dengan teman-teman tanpa buka kamera? Ya karena saya melihat orang ini benar-benar mau belajar tentang kebenaran. Itu. Tapi kalau orangnya cuma mau bantah-bantahan, sok paten, sok hebat, mau menang-menangan, itu nggak ada. Secuil, sekali lagi, setai gigi pun
pun tak ada ilmu yang kami bisa dapatkan dari oknum-oknum Kristen itu. Catat itu baik-baik. Kami malah dibuat linglung, dibuat bingung, dibuat kemudian stres karena pernyataan-pernyataan mereka. Anak lebih tua dari ibu kandung. Ibu kandung melahirkan anak kandung, netein Tuhannya sendiri. Hah? Apa ilmu apa di situ? Ketika anaknya sudah besar, ibunya menuhankan anaknya. Lebih tua ibu daripada anak. Tapi di sudut yang lain, lebih tua anak daripada ibu. Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Di sisi lain, yang lahir adalah Tuhan. Apa yang bisa kami dapat selain hiburan? Gak ada. Gak ada yang bisa kami dapat selain hiburan dari Kristen. Hiburan doang. Ilmu gak ada, nihil. Nonsen, bullshit. Mustahile bisa dapat ilmu dari Kristen. Mustahile. Hadapkan saya dengan orang yang merasa dirinya bisa memberikan ilmu. Siapa di Kristen yang bisa kasih ilmu? Nggak ada. Apa ilmu apa yang bisa kami dapat dari kalian? Nggak ada. Wallahi nggak ada ilmu yang bisa kami dapat. Tapi lucu-lucuan, hiburan, ya kami dapat banyak dari kalian. Sisi lain dari Sisi lain dari keanehan keturunan Adam kami dapat. Iya, kami dapat. Keturunan Adam yang memfitnah Adam kami dapat dari kalian. Iya, kami dapat. Ya. Manusia ketika di surga tinggal rohnya saja dengan tulangnya. Darah dan daging tidak ada tempat di surga. Berarti yang ada cuma tulang dengan rambut. Itu kami dapat dari kalian. Yang kayak gitu-gitu. Di surga hidup kekal memuji dan menari. Itu yang kami dapat. Yang lain gak ada. Apa yang kita dapat di Kristen? Ilmu apa coba? Denara gak ada. Nihil, kosong. Gak ada manfaatnya sebenarnya. Cuman lucu-lucuan doang. Di surga mereka menikah dengan Tuhan mereka. Semua laki-laki nanti di surga menjadi mempelai wanita. Apa yang kami dapat dari ilmu seperti itu? Hah? Orang yang keluar bangkit dari kubur jadi Tuhan. Hah? Gimana mau dapat ilmu apa? Ilmu apa? Penampakan Tuhan bertanduk 7 seperti binatang yang sudah disembelih bertanduk 7 bermata 7. Apa yang kami dapat dari sana? Ilmu apa? Gak ada bang, gak ada. Di surga ada perang naga. Tuhannya datang pakai kursi roda dengan nyala api. Tuhannya berhembuskan napas lewat hidung keluar api. Matanya menyala seperti api. Rambutnya putih seperti salju. Nggak ada bang ilmu yang bisa kami dapat dari Kristen itu, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi jangan sok gaya-gayaan. Nggak usah buka kamera. Kita diskusi saja. Fokus pada ilmu kampret. Islam itu udah sempurna ilmunya, nggak ada lagi ilmu di luar Islam yang bisa masuk untuk ditambahin, nggak ada. Islam ilmunya sudah sempurna, nggak butuh lagi ada ilmu-ilmu lain, nggak ada. Ilmu Tuhan pakai celana dalam, Tuhan pakai baju terusan, Tuhan makan ikan goreng, Tuhan ketiduran di atas perahu, Tuhan berjalan di atas air. Tuhan merubah air jadi anggur. Tuhan pakai celana dalam. Tuhan pakai sendal. Tuhan pinjam pisau cukur. Kami nggak butuh yang kayak gitu, itu nggak ada lah, nggak bisa masuk ke ilmu, nggak bisa masuk ke otak. Tuhan ngambil keledainya orang itu nggak. Aduh, gimana ceritanya? Tuhan jadi burung merpati. Hey. Orang Islam itu sudah paten ilmunya, Quran as-sunnah. Cuman kami sebagai juru selamat dunia ingin mengajarkan kalian supaya kalian itu ada sisi yang lebih berakal, lebih masuk di dalam ilmu logika daripada yang kita anut selama ini. Tuhan pakai sempak. Gimana ceritain Tuhan pakai celana dalam? Ada-ada aja. Cuman itu lagi
Kalian yang nyenggol agama Islam dengan mengambil istilah-istilah Yes. Al-Quran masuk ke agama kalian. Ya. Begitu, saudara. Halo, saudara Kang, dari gereja mana? Dari gereja mana, saudara? Apa bang? Iya, halo. Dari gereja mana abang ini? Halo. Iya. Aku bukan di gereja bang. Tapi Lalu? sebelumnya aku orang Kristen. Ah, Sekarang aku udah Islam. Cuman itu Alhamdulillah. aja mendengar abang itu tentang agama itu agak lain lah. agak lain karena lawan saya siapa dulu, Bang? Lawan saya Lawan saya orang tak berakal. Bukan gitu lah. Emang kita kan anggap aja dulu kita kan sama-sama Islam sekarang. Emang di Ya, dalam agama itu udah manalah aku tahu kalau pengikut Paulus itu jadi kodok pun bisa, Bang. Kepada kodok ngaku kodok, kepada pohon ngaku Enggak, Bang. pohon. Kenapa serius. sendal jepit ngaku sendal jepit? 1 Korintus 9 nomor 20 21 22. Pengikut Paulus bisa menjadi tokek sekalipun. Itu dalil. Ya, gimana? Kalau kayak gitu ngomong abah sama sekali nggak usah live, nggak usah kayak gitu. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Kan ada ajaran dari Belanda, ajaran dari Barat yang memiliki visi dan misi mengkristenkan Indonesia. Enak aja. Masa orang Indonesia yang cerdas-cerdas diajarkan menyembah kepada manusia yang pakai sempak? Gimana ceritanya? Bukan gitu. Lalu? Itu yang aku tanya sama abang. Yang aku tanya sama abang itu. Maaf kata aja ya bang. Aku Islam. Silakan. Namaku Krishna Rizky bang. Aku dari Oke. Kota Padang. Salam kenal aja. Oke. Emang di dalam Al-Quran itu udah pernah diajari oleh Nabi Muhammad untuk menghina agama lain? Tidak Aku mau tanya sama sama sekali. Tidak sama sekali. Enggak sama sekali. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan faqatilu awliya asyaitan. Perangi saudara-saudaranya setan. Ayo. Ya. Itu perintah di agama saya. Innalladzina ketika orang-orang beriman, innalladzina amanu yuqatilun fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Ketika ada musuh, musuhnya siapa? Mereka para misionaris yang mengambil ajaran agama Islam sebagai kedok untuk memurtadkan orang Islam. Begitu, saudara. Jadi Islam itu tidak hanya Anda masuk Islam, Anda syahadat, lalu Anda sholat. Enggak. Islam itu agama jihad. Perbedaan antara agama Anda dengan agama Islam itu jihadnya. Islam itu yang tidak bisa Anda punya. Di Kristen itu nggak ada jihad. Di Kristen itu, ya itu tadi yang saya katakan, faqatilu awliya asyaitan. Gitu, saudara. Beda pola agama Anda dengan kami. Jadi kalau Anda ingin menjadi pembela agama Anda sebelumnya, pelajari Islam dulu. Pelajari Islam dengan seksama, pahami setiap sendi-sendi keislaman, baru Anda ngaku mu'alaf, lalu membela agama yang pernah Anda anut. Halo, selamat siang, saudara. Leo. Ya, siang, Bang. Siang. Dari Kristen izin nanya aja karena sorry sebelumnya nggak ada bermaksud yang menghujat dan tidak ingin dihujat karena buat saya pribadi menghujat Muslim sama dengan menghujat mama saya karena mama saya pun Muslim. Iya, Gitu ya. alhamdulillah. Silakan. Ya, ini saya mau nanya aja. Sebenarnya kalau dari Muslim sendiri memahami Tuhan saya tuh seperti apa ya? Ini lebih fokus untuk edukasi aja sih, itu aja sih. Karena saya mahasiswa S2. S2 apa, Bang? S2 apa ini? Hukum bisnis Atmajaya. Oh, kiranya tadi ini. Saya pikir apa? Karena saya suka aja gitu belajar, gitu aja sih. Iya. Pandangan orang Muslim terhadap Yesus tuh sebenarnya seperti apa sih? Secara murninya gitu aja sih paling. Baik. Kalau kami berpola kepada Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Jadi Al-Quran menyatakan dengan valid, sesungguhnya kamu, wahai orang-orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah, sembahannya umat Islam, adalah bahan bakar api neraka jahanam, dan kamu pasti masuk ke dalamnya. Kaitannya dengan pertanyaan saudara. Beliau belum bisa buka kamera, teman-teman. Kaitannya dengan pertanyaan saudara. Bagaimana pandangan saudara Suma terhadap Kristen dengan sembahannya? Sembahan saudara bukan Nabi Isa alaihissalam. Sembahan saudara bukanlah Nabi dan Rasul utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Tapi sembahan saudara adalah inazan wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Yang anda sembah itu adalah iblis yang durhaka. Memakai nama Isa atau Isus atau Yesus. Lagi pula, Yesus pernah berkata kepada kaumnya Bani Israel, dan masih terekam dalam kitab saudara, apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus berpesan agar waspada kepada sibilisisis penyesat, planos dalam bahasa Yunani, agar jangan terjerat oleh dia, sebab dia akan datang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama itu. Muncul pertanyaan dengan analogi sederhana. Atas bisikan siapa, perintah siapa, instruksi siapa, legalitas siapa orang-orang Kristen mendunia masuk ke gereja menyembah yang bernama Yesus itu? Sementara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Ending, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus yang asli akan berterus terang kepada mereka para penyembah Yesus yang palsu dengan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Inilah yang diterangkan Al-Quran ketika anda bertanya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya apa yang orang kafir sembah selain daripada Allah, sembahannya dan orang-orang kafir itu sendiri bersama-sama akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Jadi kalau anda bertanya siapa yang aku sembah, saya jawab yang anda sembah adalah iblis dalam nama Isa alaihissalam, dalam bahasa Yunaninya Isus Kristus. Itu jawabannya. Karena anda bertanya kepada muslim, saya jawab secara muslim. Silakan. Oke, terima kasih ya sebelumnya udah merespon. Cuman kalau saya boleh respon balik, kalau Bapak mengatakan itu setan yang kita sembah, lalu bagaimana dengan pernyataan beliau sendiri yang mengatakan bahwa aku memang guru dan Tuhan? Oke, baik. Itu ajaran Isa. Itu ajaran Nabi Isa. Itu ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Ketika dia datang kepada kaumnya Bani Israel, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk mengajarkan agama Allah? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantu. Lalu apa kata Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya? Fattakullah wa ati'un, bertakwalah, takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Jadi akulah guru, akulah Tuhan. Aku guru apa? Apakah aku guru Kristen atau aku guru Yahudi? Aku guru Yahudi, aku rabi Yahudi. Kisi-kisi referensi pengajaranku adalah cakupan dari kitab Tanak, Taurat, Ketubin, Nevi'im, bukan Roma, Galatia, Filipi, bukan. Jadi kalau anda menjadikan aku guru, maka anda akan menjadi seorang praktisi Torah yang taat, bukan praktisi Kristiani. Sebab aku Yesus yang adalah guru dan Tuhan tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak pernah mengajarkan jangan bersunat, tidak pernah mengajarkan menyembah diriku, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan Natalan, tidak pernah mengajarkan kemudian supaya merasulkan Paulus, tidak pernah. Maka ketika anda ingin menjadikan aku guru dan Tuhanmu, maka jadilah seorang Yudaism yang taat. Ibadahnya di sinagoge, jangan kau makan babi, kau harus sunat.
sembah kepada ilah yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Jangan kau sembah yang bernama Yesus Kristus, sebab saya sejak aku mengajar Injil di tengah kaumku, tidak pernah sekalipun aku mengajarkan mereka untuk menyembah diriku. Camkan itu. Oke bang, tapi kan kalimatnya di situ Tuhan bang, bukan Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang, mereka yang dimaksud di sini adalah mereka yang menggiring opini Yesus itu adalah Tuhan Kurios, tiba-tiba berubah menjadi Theos. Dia yang tadinya adalah Maram, Tuhan, dan juga dia adalah Rabi terhadap orang-orang Yahudi, berubah seketika menjadi Eloah, Alaha, Allah, Tuhan, Ilah, Rob. Pada sesungguhnya dia hanyalah Tuhan Kurios. Dirubah oleh penerjemah menjadi Tuhan. Untuk apa? Untuk apa Tuhan dirubah menjadi Tuhan? Apa tujuannya? Apa misinya? Menggenapi nubuatan Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Itu pandangan teologinya ya. Oke, nggak apa-apa, paham. Oke, ada lagi? Pertanyaan saya selanjutnya, izin terakhir ya bang. Kan baik kitab abang dan agama abang kan mendalilkan, mengklaim bahwa kitab kami ini atau agama kami ini sesungguhnya adalah penyempurna daripada agama-agama sebelumnya, kan gitu. Pertanyaannya adalah kalau memang kitabnya abang atau agamanya abang mengklaim diri sebagai penyempurna daripada agama-agama sebelumnya, pertama, kenapa justru malah merubah semua dasar-dasar teologis kekristenan? Itu satu. Yang kedua, kalian kan menyatakan diri bahwa Yahudi dan Islam itu dekat. Itu cuman permasalahannya adalah Yahudi sendiri kan mengatakan, ini kalau dari sudut pandang Yahudi ya, kalau bisa yang dibawa kembali ke Taurat itu adalah Kristen, karena Kristen tidak istilahnya tidak menyimpangkan ajaran Yahudi. Tapi justru yang Yahudi katakan, jangan ajarkan tentang keyahudian kepada Islam karena tidak mengakuinya. Pertanyaannya, bagaimana abang, kitab abang dan agama abang bisa mengklaim bahwa kalian itu penyempurna kami, sedangkan agama yang pertama keyahudian aja itu enggak. Kalau bisa sih tentang keyahudian ini nggak usah diajarin ke kalian karena kalian merubahnya. Itu aja sih logika ya bang. Thank you. Oke, baik. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi gini, Islam datang menyempurnakan. Maksudnya apa? Setelah ajaran para nabi itu diobok-obok, maka Islam datang memperbaiki. Itu maksudnya. Tadinya perintahnya sujud, dirubah joget-joget. Dirubah oleh Al-Quran. Dikembalikan kesempurnaan. Tadinya satu Tuhan dirubah menjadi tiga Tuhan. Disempurnakan lagi kepada Al-Quran. Al-Quran kembali menyempurnakan ajaran yang sudah diajarkan oleh para nabi, dirusak oleh pengikut-pengikut Dajjal. Maka Al-Quran datang, Islam datang menyempurnakan kembali apa yang sudah ditata oleh Tuhan, oleh Allah pencipta langit dan bumi melalui para nabi, tapi dirusak oleh pengikut-pengikut nabi tersebut. Islam datang kembali menyempurnakan ajaran tersebut. Contoh, Al-Quran datang menggaungkan ke seluruh penjuru bumi. Qul huwallahu ahad. Pencipta langit dan bumi itu satu, bukan tiga. Allahus samad. Pencipta langit dan bumi itu tempat bergantungnya segala manusia, bukan dia yang digantung oleh manusia. Lam yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan diperanakkan oleh manusia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia, bukan malah diserupakan dengan orang Yahudi. Itulah yang disempurnakan. Itu yang disempurnakan. Sehingga ketika Anda mengatakan, apa yang disempurnakan oleh Islam? Yang disempurnakan oleh Islam adalah ajaran para nabi yang sudah hancur berantakan, ditata rapi kembali oleh Al-Quran. Begitu saudaraku. Makanya di Islam itu tidak ada kebingungan.
Tidak ada ambigu dalam berislam. Sekali la ilaha illallah, tidak ada itu Tuhan nuzul menjadi manusia, separuh manusia, seutuhnya Tuhan. Itu nggak ada konsep kayak gitu. Kenapa Tuhan mau digantung? Oh, karena dia dalam rupa manusia. Nggak ada yang kayak gitu. Itulah yang disempurnakan, dipatenkan. Ajaran Nabi itu dipatenkan. Maksudnya dipatenkan. Nabi Musa diutus padanya Torah untuk Nabi Musa dan kaumnya. Dipatenkan oleh Islam. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145. Torah itu hanya untuk Bani Israel. Tadi dirubah tuh. Torah untuk seluruh bangsa. Sampai Kristen juga ikut-ikutan. Padahal Torah itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Al-Quran datang menyempurnakan kembali. Menyatakan bahwa Torah itu hanya untuk kaumnya. Ketika Nabi Isa turun ke tengah-tengah Bani Israel. Oleh orang-orang kafir dianggapnya Tuhan yang nuzul seperti Brahma turun jadi Krishna. Tuhan mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ajaran Nabi Isa kembali. Bahwa Nabi Isa itu ciptaan manusia, hamba Allah, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Ketika Nabi Isa mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel, dirubah-rubah lagi tuh. Jadi Injil Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Al-Quran datang menyempurnakan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Bahwa yang mereka tuliskan bukan Injil. Mereka menuliskan sesuai dengan maunya sendiri, nafsunya sendiri, kebutaan mereka sendiri, angan-angan mereka sendiri. Lalu mereka berkata ini dari Allah. Itu semua yang disempurnakan oleh Islam. Bukan berarti disempurnakan itu dalam arti kata penyembahan terhadap Yesus disempurnakan, penyembahan terhadap sapi betina disempurnakan. Bukan begitu. Tetapi ajaran para nabi yang diobok-obok oleh orang-orang kafir itu disempurnakan kembali oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quranul Karim. Itu maksudnya. Begitu saudaraku. Ya, saya kira cukup karena saudara tidak buka kamera. Nanti kalau misalnya sudah bisa buka kamera, kita kembali di sini untuk berdiskusi. Gitu ya Bang ya? Thank you ya. Sama-sama. Yo, salam. Salam. Ini kenapa teman-teman? Ini si saudara Lambe ini sudah diblokir loh. Serius. Hah. Akun terblokir. Kenapa bisa? Posisinya adalah akun terblokir. Mana HP-ku? Nih, coba lihat ya. Saya blokir karena ini teman-teman. Apa? Blokir. Nah ini karena banyak ya. Nih ini terblokir nih. Tuh. Di situ keterangannya buka blokir. Nah, gimana dong? Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Yang ini yang muslim mohon kerjasamanya supaya di banyak kali nih permintaan nih. Tapi muslim mohon untuk dibatalkan teman-teman. Halo. Halo juga. Halo perusahaan Islam Juma. Iya gimana? Silakan buka kamera. Iya, jadi gini ya, Al-Quran itu Buka tidak kamera ada dulu. dalam Al-Quran itu. Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, nggak ada. Justru yang silakan. ada, saya bacakan ayatnya ya. Buka kamera Yang dulu. ada itu Al-Quran Buka itu kamera ada kitab dulu. sebelumnya. Buka kamera dulu. Buka kamera. Hei. Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya atau Hei. membenarkan. Buka kamera dulu. Buka kamera. Ya, kamu itu merusak Islam ya sebenarnya. Buka kamera. Silakan. Ya, kamu Buka narasi kameranya. kamu itu menyesatkan umat. Gak apa-apa.
Silakan buka Contoh kameramu. ya, di dalam Al-Quran begini, Al-Maidah 48. Wa anjalna ilaika Wa anjalna wa hei hei hei. Musaddiqan. Mana ada bacaan begitu? Saya mau bacakan Quran, woi. Enggak ada bacaan begitu, enggak ada wa anjalna. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin kau ngaji kayak gitu? Nah, coba dibaca, coba. Enggak. Siapa yang suruh membaca kayak gitu modelnya? Oh, berarti salah itu. Mana Salah. yang benar coba? Coba ulang lagi, silakan coba ulang dibaca. lagi. Coba Ya, salah, kau ulang. silakan dibaca. Coba saya pingin dengar. Loh, Anda Ulang lagi. menyalahkan saya. Memang salah. Coba dibaca. Coba, Itu apa yang bukan benar, J, coba? itu bukan Jim. Jim enggak di situ. Memang huruf J. Coba kamu Terus baca, kenapa coba kamu baca, coba bacanya kamu wa baca. anjalna? Hah? Makanya kok kupeng kau tuh dikorek. Coba kau baca ulang. Kupeng kau tuh dikorek. Coba kau baca kupeng ulang. Kau tuh dikorek. Ya, Coba kau jangan baca kau ulang. tutupi. Coba. Jangan kau tutupi keburukanmu. Tuh pakai pincermu. Coba kau baca. Hei. Bego kali. Di mana Quran menyempurnakan kitab sebelumnya? Mana? Dasar Coba. Ini ya teman-teman ya. Baca ulang. Dia ini merusak Islam ini. Baca ulang lagi. Di mana Quran menyempurnakan kitab sebelumnya di mana? Wa anjalna. Ya kupeng kau Siapa yang dikorek. ngajarin kau baca Quran gitu? Kupeng kau dikorek. Kupeng kau itu. Coba kau baca lagi. Kau tuh merusak Coba ulang Islam lagi. aja kerja kau. Kau baca lagi. Wa anjalna. Apa itu hukumnya? Baca dulu, baca. Dia gitu. Enggak Kau berani dia baca menyalahkan, dulu. makanya kuping kau Enggak dikorek. berani. Coba saya dengar dikorek. lagi. Coba baca lagi sekali. Ya, di mana Quran menyempurnakan kitab sebelumnya di mana? Coba baca dulu dalilnya Di mana tadi. Quran menyempurnakan kitab Bisa sebelumnya? baca Quran ternyata teman-teman. Ya, di Coba. mana? Quran Coba aku menyempurnakan baca kitab lagi. sebelumnya di mana? Coba. Ah, ketawa dia teman-teman. Kau itu merusak Islam kerjamu. Merusak Islam matamu kipmat, Iya, matamu memang. suwe. Biar kau ke neraka aja sana, ke neraka. Bukan tempatmu di sini, Bahlul. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsaralladzi hum fihi yakhtalifun. Itu fungsi Quran. Kesempurnaan Al-Quran itu dimaksud salah satunya adalah sesungguhnya Al-Quran itu menjelaskan kepada Bani Israel terkait sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Itu maksudnya lol. Itu maksudnya. Kau belajar dulu baca Quran deh, belajar dulu deh. Kasihan wa anjalna. Wa anjalna. Kau belajar Iqra dulu. Wa anjalna. Kuping saya ini pekah. Gak bisa kalau anda salah makhraj. Kuping saya berontak. Wa anjalna. Enak aja baca Quran saya seenak perut. Wa anjalna. Enak aja. Pakai nama-nama MUI lagi. Si ini itu kan si Perdi, siapa namanya itu? Yang misionaris itu siapa namanya? Lupa saya namanya si penyesat itu. Yang berapa kali kupermalukan di Zoom. Halo, semangat siang. Halo. Ya, Detur. Om kepencet om, sorry om. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya om. Siap 86. Iya betul, Detrut. Si misionari kopla yang gak ada ilmu, ingin dikenal tapi tidak ada yang mengenalnya. Ini tema jadi bahas sih teman-teman. Gak ada yang berani bahas. Entah kemana-mana mereka pergi. Teman-teman, kalau ada yang tidak buka kamera dan tetap saya layani, berarti ya ikuti aja lah. Ikuti aja, dengarkan aja, pasti ada manfaatnya. Apa ini? Manusia koplak lagi nih yang datang. Mendengar suaramu saya mau muntah. Sudah nggak ada ilmunya, dengar suaranya kayak mau muntah. Bisa nggak kau pindah di dunia lain? Jangan di dunia ini. Cari dunia lain aja. Nggak ada ilmumu, habis itu sok ngajarin. Gak ada ilmu, giliran ditanya nggak bisa menjawab.
Moderator ndak usah dinaikkan. Nggak ada ilmunya. Yang gondrong-gondrong yang kutuan itu loh. Buat kamera pakai kopi. Waalaikumsalam. Saya cuma mau komentar yang tadi saja, yang Siapa ini? yang Siapa ini? baca hadis. Mungkin dia kira mengaji tidak pakai tajwid. Ini kenapa ini profilnya begitu kali, Bang? Nah, ini Bisa nggak untuk tidak pakai profil kayak begitu? Itu identik dengan santri kan yang sedang di kelas? Atau itu foto abang waktu kecil? Lagian itu bukan hadits. Halo, selamat siang Bang Zuma. Siang juga, saudari dari Kristen. Saya Selin dari Sumbawa, NTB. Maaf Bang Zuma, mungkin saya belum bisa nyalakan kamera karena pakaian saya lagi pendek. Iya, dari Kristen. Sebenarnya awalnya gini, saya terlahir dengan Muslim. Oh, Saya terlahir Muslim dari keluarga yang siap. Muslim. Tapi di beberapa saat, beberapa waktu terakhir, saya Iya. ragu karena mungkin saya terlalu banyak bergaul dengan teman-teman yang non Muslim dan sering juga ikut di ikut gabung sama komal-komal yang non Muslim. Oke. Saya sempat meragukan dan sempat menguatkan diri untuk masuk ke Kristen. Tapi Mantap. di satu Tepuk tangan. sisi, iya, di satu sisi saya tersadar kembali karena dikuatkan lagi dengan bisa dibilang calon suami saya kayak gitu. Oke. Boleh Saya buka minta kamera? pencerahannya Bang Zuma sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Iya, kalau cinta duniawi, silakan aja di agama yang sekarang. Karena fasilitas itu akan disediakan, kemegahan dunia disediakan. Dalam arti kata, tidak ada hal wajib di agama Anda yang sekarang. Apa yang wajib? Gak ada. Nyembah kepada yang saudara katakan Tuhan pun itu kan buatan manusia. Tak ada firman Tuhan yang mengajarkan itu. Ibadah nyembah Yesus itu nggak ada firman Tuhannya. Ibadah mingguan tidak ada firman Tuhannya. Makan babi nggak ada firman Tuhannya. Merasulkan Paulus tidak ada firman Tuhannya. Mengkitabkan perjanjian baru tidak ada firman Tuhannya. Semuanya tak ada firman Tuhan. Hanya tulisan-tulisan yang disusun berdasarkan kesaksian doang sebagai rujukan agama Kristen. Tapi kalau Anda masuk ke Islam, ya siap-siap aja diatur. Ini diatur, itu diatur, ini diatur, ini diatur. Karena pencipta langit dan bumi itu mengutus para nabi untuk mengatur kehidupan manusia. Itu di Islam. Kalau kita masuk Islam, artinya kita mau diatur. Makanya disebut muslimah. Apa muslimah itu? Orang-orang yang menundukkan jasadnya, hatinya, pikirannya, ruhnya kepada aturan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan itu juga dilakoni oleh para nabi, termasuk Yesus. Yesus itu adalah muslim sejati. Yesus menerangkan dirinya, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan aku senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dia adalah muslim sejati. Bukan Kristen Yesus itu. Makanya dalam Ibrani 5 nomor 6, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, andaikan Yesus itu perempuan maka dikatakan, dan atas kesolehannya sebagai wanita, soleha dia kalau wanita, maka dia punya doa dikabulkan oleh Tuhan. Nah sekarang kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang Kristen nih, kami umat Islam ibadah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Di Kristen ibadah Minggu, ada dalilnya? Nggak ada. Jadi ya gaya-gayaan doang, gaya-gayaan. Nggak ada perintah Tuhan. Nyembah Yesus gaya-gayaan, nggak ada perintah Tuhan. Natalan gaya-gayaan, tak ada perintah Tuhan. Apapun yang dilakoni di agama saudara itu cuma gaya-gayaan doang, biar dianggap paten.
Tapi dalil firman Tuhannya ada nggak? Nggak ada. Mengkitabkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, ada instruksi dari Tuhan nggak? Nggak ada. Instruksi dari Yesus? Nggak ada juga. Lalu merasulkan Paulus ada nggak? Iya, silakan. Ketika saya ingin kembali kepada Tuhan saya, kepada Allah yang Maha Kuasa, apakah Allah masih bisa mengampuni dan menerima saya? Oh iya, diterima. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Siapapun, kata Allah, ketika engkau bertaubat kembali kepadaku, maka seluruh dosa-dosamu aku hapuskan. Sedikit pun tak ada kusisahkan. Tapi amalan baikmu, itu aku simpan sebagai hitungan pemberat amal kebajikanmu. Itu di Islam seperti itu. Jadi mu'allaf itu dihapuskan semua dosa-dosanya kembali oleh Allah. Jadi kalau kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, maka dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya langkah apa yang bisa saya ambil untuk saya memulai lagi? Kalau saudari ini sudah yakin tentang Islam, yakin, benar-benar yakin sepenuhnya, bukan semata-mata karena calon suami, tetapi karena Allah, benar-benar karena Allah yakin akan keselamatan hanya ada dalam Islam. Ini kenapa noise ya? Sabar ya. Iya bang. Iya, oke. Maka solusinya ya kembali kepada Allah, bertaubat, syahadatain, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu isi hidupnya dengan amalan solehah. Bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik, bagaimana menjadi seorang wanita calon istri yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik berdasarkan Al-Quran. Gitu. Nanti kalau ada ini bisa pakai baju yang sopan, boleh buka kamera ya. Sebentar ya, saya ganti pakaian dulu. Oke. Oke, baik. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya udah bergabung. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu cantik kalau pakai jilbab. Memang wajahnya cocok untuk jadi seorang muslimah. Enggak cocok jadi penari latar gereja, enggak cocok. Jadi muslimahnya yang pas banget. Gitu. Apalagi orang NTB. Orang Mataram ya. Saya tinggal di Sumbawa. Di Sumbawa. Tapi berdarah Lombok. Iya, saya dari Lombok Timur. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi selama ini rajin ke gereja? Ke gereja belum pernah, cuma belum sempat dibaptis juga. Kapan? Sejak kapan itu? Sejak kapan maksudnya ke ini? Sejak Suka beberapa bulan terakhir. Oh begitu. KTP-nya Islam berarti? Iya, masih belum diganti. Terus kenapa sampai berpikir mau ke Kristen? Mungkin banyak yang menguatkan, karena banyak teman-teman yang menguatkan. Terus teman-teman di sekeliling, semua kayak gitu. Rela rupanya meninggalkan agama yang rasional menuju agama irasional yang tidak masuk akal. Tuhan mati dibunuh ciptaan, Tuhan dilahirkan oleh ciptaan.
Itu nggak kepikiran ke sana. Iya, Bang. Orang tua di mana, Adik? Orang tua di Lombok. Apalagi orang Lombok itu orang fanatik, Masya Allah. Saya mondok, guru saya itu 50% orang Lombok. Orang-orang Lombok itu orang fanatik semua loh itu. Fanatik Islam. Saya belum pernah bertemu dengan orang Lombok yang jauh dari Islam. Belum. Orang Lombok itu fanatik keislaman. Kenapa? Karena ya orang Lombok menggunakan akal sehat dan kebetulan Islam itu sejalan dengan akal sehat. Gitu. Ini ada hubungan keluarga dengan Bunda Nora? Tidak. Kok mirip kali ya? Bunda Nora mana, Bang? Ada mualaf juga dari apa? Dari Dubai. Mirip sekali. Oh enggak ya? Iya iya iya. Jadi apa solusi sekarang ini gimana? Apa yang harus kami bantu? Itu penyesalan dan mungkin saya ingin kembali ke Muslim. Alhamdulillah. Artinya ketika saudari mau kembali ke Muslim, pernah menyatakan diri menjadi Kristen gitu? Pernah. Mengakui Yesus Tuhan? Pernah. Alamak? Dengan cara apa diakuinya? Tinda Jibril, syukran. Saya dibantu sama seorang teman sih waktu itu. Dibantu Misionaris? dihubungkan dengan, ya, dengan pendeta. Oh, ya. Jadi misionaris yang datang sama adik ini. Iya. Kenapa yakin kalau dia misionaris? Dia mengajarkan banyak hal, dia menjelaskan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan yang menebus dosa semua umat seperti itu. Tidak ada itu Sampai orang. dia rela disalib seperti itu. Ya. Itu memang jualan mereka. Nggak ada. Kalau kita baca dalil atau kita cari dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa dengan tumbal manusia, itu nggak ada dalilnya. Malah Tuhan marah membunuh Yesus itu. Tuhan marah. Bahkan Yesus sendiri mengutuk para penyalib di dalam kitab Matius 32 nomor 23 sampai dari nomor 13 sampai 36, Yesus mengutuk keras penyaliban itu. Bahkan Yesus mengecam dengan neraka jahanam orang-orang yang menyalib orang benar dan keturunannya tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Itu. Jadi hati-hati. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita baca dalil di dalam Matius 7 ya, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus dengan berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Nah, ada ini, begitu masuk Kristen kan memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, betul? Diusir Yesus berdasarkan kitabnya sendiri. Kemudian nanti digiring pelan-pelan sampai makan babi. Masa tubuh secantik ini dimasukkan makanan haram di dalamnya? Kan kesian. Kitabnya orang Yahudi di dalam kitab Yesaya 66 nomor 16, 17, 18, pemakan babi akan dibakar dengan api oleh Tuhan. Masa mau dibakar sama api? Jangan mau dong. Dan Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir itu, penyembah-penyembah Yesus itu, kata Quran, mereka akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Sangat disayangkan. Apa yang kurang di Islam? Gak ada yang kurang di Islam itu. Gak ada. Kita jangan melihat Islam itu dari oknumnya, dari perilaku-perilaku umatnya. Enggak, jangan. Kenapa? Karena setiap manusia itu kan ada godaan setan.
Iya toh? Jadi kalau ada orang yang jatuh ke dalam godaan setan lantas kita hujat agamanya, kita keliru. Jadi melihat agama itu bukan dari pemeluknya, tapi melihat agama itu dari kitab sucinya. Itu. Jadi kalau orang salah di Islam, baru-baru ini ada pendeta yang viral melakukan perbuatan ada kiai katanya melakukan hal yang tidak senonoh kepada santrinya. Apakah itu agamanya yang mengajarkan begitu? Bukan. Itu oknumnya sendiri. Agama Islamnya mengajarkan la taqrabuz zina. Jangankan menodai santri, mendekati saja tidak boleh, haram hukumnya. Perintahnya dalam Al-Quran itu jelas itu. Jadi bukan Islamnya yang salah, tetapi oknumnya yang salah. Beda dengan agama yang ada ini sempat anut. Contoh di dalam kitab Yosua apa? Iya, Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu apabila mereka berzina, dan menantumu tidak akan aku hukum menantu perempuanmu apabila mereka bersundal. Ada nggak dalil seperti itu di Al-Quran? Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu ketika... nggak ada. Jadi jangan lihat orangnya, lihat kitab sucinya. Nah, kalau misalnya ada kiai melakukan hal-hal seperti itu, ya itu lebih relevan dengan ajakan-ajakan di luar Al-Quran. Karena di Al-Quran nggak ada. Mendekati zina aja nggak boleh. Jadi kalau ada yang salah, ada ini kan misionaris itu selalu memperlihatkan, ini loh keburukan Islam. Apa yang diperlihatkan? Oknum-oknum Islam yang ditunjukkan. Mereka lupa bahwa di dalam agama mereka itu bergejibun pelaku-pelaku kemaksiatan di luar sana. Di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak karena mereka masih malu dikelilingi mayoritas Islam. Tapi coba di Barat atau jalan-jalan ke Bali, lihat aja ke Bali, nggak usah terlalu jauh, ke Bali aja. Apa agama mereka yang jalan di pinggir pantai hanya menggunakan celana dalam, laki perempuan? Apa agamanya? Cek aja di situ, ketahuan itu. Jadi jangan kita lihat Islam melakukan sesuatu, agamanya yang kita salahkan karena Islam melarang. Tapi kalau mereka melakukan, ya di dalam kitabnya memang ada yang kayak begitu dalilnya. Terlepas itu mereka praktekkan atau tidak, itu dalilnya dan kita bisa tunjukkan. Ada dalilnya memang kayak begitu. Marilah kita menikmati birahi sampai pagi, sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Terlepas apapun nanti narasi yang mereka bangun, yang terpenting ada tertulis di situ ajakan yang bisa menjadi acuan. Kenapa kau larang aku? Selingkuh kan ada dalam kitab suci kita. Mengajak laki-laki lain birahi sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan jauh. Kalaupun itu tidak seperti itu maknanya, tapi ada tertulis. Tidak murni, kita batasin orang untuk tidak melakukan. Berbeda di Al-Quran, mana ada perintahnya? Memang nggak ada. Jadi kalau ada yang melakukan, ya salah dia. Bukan Islam yang salah, tapi oknumnya. Apalagi misionaris selalu bilang gereja ditutup, orang ibadah. Tunggu dulu, jangan lihat dari situnya. Kemungkinan ada izin-izin yang mereka belum penuhi. Satu. Yang kedua, bisa jadi mereka bikin gereja di pemukiman Islam yang mayoritas Islam, sementara mereka nanti ibadah baru rame, datang dari kampung luar. Datang motornya sudah ribut, kendaraan sudah ribut, terus nyanyi-nyanyi di situ panggil Tuhan kita. Di gereja Tuhan kita yang dipanggil. Allah yang ada di surga, terpujilah namamu. Allah turun ke bumi menjadi Kristus. Kan nyindir kita. Allah yang dipanggil. Itu kan cuma di Islam ada Allah, nggak ada di Kristen Allah itu. Tanya orang Kristen di luar Indonesia, ngerti nggak kata Allah? Enggak. Mereka nggak ngerti. Cuman Kristen Indonesia yang menggunakan nama Tuhan Islam di dalam kitab mereka. Habis itu mereka gunakan secara serampangan dan menyebutnya pun tidak sesuai dengan kaidah. Allah disebutnya Allah. Ya mungkin untuk menyembunyikan identitas bahwa itu adalah Tuhan kita diambilnya. Tapi kalau ditanya lebih duluan Kristen daripada Islam, itu selalu dalilnya tuh. Nah, itu Adinda. Jadi Al-Quran mengatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
Ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri. Adik ini kan termasuk menzolimi diri kan? Karena keluar dari keislaman, masuk ke dalam sebuah agama, di mana agama itu ya menurut pandangan Islam penyembah inazan. Wa iyaduna illa syaitana marida, yang mereka sembah adalah iblis. Itu kata Quran. Nah, ketika Al-Quran mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, kata Allah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau ada ini menyesal atas telah menzalimi diri sendiri, bertaubat kembali kepada Islam, ya alhamdulillah Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa ada ini, dan mohon supaya pertobatannya itu jangan dianggap sepele. Benar-benar bertobat kembali kepada Allah. Tutup hubungan dengan misionaris-misionaris itu. Jangan lagi berhubungan dengan mereka, karena mereka adalah penyesat yang datang kepada umat Islam, yang mengajarkan umat Islam menyembah kepada makhluk yang digantung oleh tentara Romawi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan mau. Jangan mau. Kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, boleh masuk di Komal ini. Boleh ke ustadz-ustadz kita bertanya ke mereka. Jangan mau mengikuti agama yang dibawa oleh penjajah. Jangan. Ingat, agama mereka bukan orang Yahudi yang datang ke Nusantara awal mula mengajarkan agama mereka. Bukan. Agama mereka masuk ke Nusantara ini melalui tumpangan terhadap penjajahan. Jadi ada yang meneror, menciptakan ketakutan pada pribumi, meneror, menjajah, menekan, mencekam, melahirkan rasa ketakutan, melahirkan kelaparan, kehausan, was-was yang mendalam, rasa tak berdaya, tidak ada pengharapan hidup. Setelah dalam keadaan tertekan seperti itu, muncul pasukan yang lain datang untuk mengkristenkan, mengajak kemudian kepada kelegaan. Hai kamu yang letih lesu. Bagaimana enggak letih, bagaimana enggak lesu, orang diberondong senjata. Setelah dalam keadaan ketakutan seperti itu, datang dewa penolong dari mereka. Mari masuk ke gereja. Di sana kita bersuka cita. Di sana kita dibantu. Di sana kita begini-begini. Ikutlah orang-orang yang dalam ketakutan itu masuk ke agama mereka. Begitu, Adinda. Jadi Kan jangan awal mau mulanya berdaya. itu awal mulanya Gimana? itu gini Bang. Kan saya lagi komal juga dengan salah satu temen itu. Saya cerita, saya kayak Iya. pernah bertemu dengan seseorang yang di dalam mimpi kan Bang. Di dalam mimpi saya bertemu dengan seseorang yang sosoknya berpakaian putih, sambil membentangkan tangan ngomong, "Nak, ayo kamu belajar jalan." Saya ceritalah sama mereka, katanya mereka itu adalah sosok Tuhan Yesus yang akan membimbing. Itu penguatannya mereka. Itu bertentangan dengan dalil-dalil Yesus sendiri. Dan Yesus sudah berpesan di dalam pengajaran Yesus di Matius 24, nomor 4, nomor 5, 23, 24, 25, 26, 26, dan seterusnya. Apa kata Yesus kepada orang-orang Yahudi? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus. Jangan kau percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian Yesus mengatakan penyesat itu datang ngaku Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yesusnya, bila mana ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, kalau aku Yesus yang datang, tanda-tandanya adalah seluruh manusia akan melihat aku, sebab aku berada di tengah langit. Matius 24, nomor 27, 28, 29, 30. Apabila aku yang asli datang, aku akan nampak di tengah langit. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Ketika Nabi Isa itu datang, maka dia akan nampak membawa tanda-tanda hari kiamat. Kata Yesus, kalau aku datang, aku nampak membawa tanda hari kiamat. Nah, di dalam Matius 23 nomor 9, apa kata Yesus?
mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau ada yang datang kepada kita dalam mimpi, dalam apapun itu, kata Yesus, kau tidak akan melihat aku lagi. Yang datang setelah aku itu pergi ke langit, itu adalah penyesat, memaki namaku. Jadi kalau ada orang disesatkan, di dalam Bible pun dikatakan bahwa waspadalah kepada iblis, sebab iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Itu. Jadi hati-hati, hati-hati. Orang misionaris menemukan mimpi seperti itu luar biasa tuh. Kalau sudah ada mimpi seperti itu ditemukan oleh misionaris, oh sudahlah, Anda akan digiring sampai Anda keluar meninggalkan Islam. Itu. Jadi sekali lagi, kata Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Jadi yang datang itu bukan Yesus. Bukan Yesus yang datang itu, bukan. Karena Yesus tidak akan pernah datang sampai manusia berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Kan muridnya pernah bertanya tuh, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Yesus berkata, tanda kedatanganku adalah apabila aku yang datang, kata Yesus, apabila aku yang datang, maka matahari menjadi gelap, bintang tak bercahaya, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nah itu kalau Yesus yang datang. Ya kalau cuma datang dalam mimpi, tidak ada bukti tanda-tanda itu, kan muridnya bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, kalau aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah langit. Itu tanda kalau aku yang datang. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku melihat Yesus di sini, melihat Yesus, jangan kau percaya. Itu kata Yesus, Matius 24 nomor 23, 24 sampai 26. Jangan kau percaya kalau ada yang mengaku Yesus, jangan. Sebab kalau aku yang asli datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nah, itu juga diterangkan oleh Al-Quran, surah As-Sukruf ayat 61, tanda kedatangan Nabi Isa itu begitu. Persis dengan nasihat Yesus. Jadi kita ini kalau ada mengaku-ngaku bertemu Yesus atau mimpi dengan, jangan percaya. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Begitu saudari. Apalagi yang dijanjikan misionaris ini? Dibuka mic-nya, terkunci mic-nya. Kalau misalkan Dinda, iya silakan. saya mau Api memulai pusat semuanya boleh naik, api pusat. Gimana Dek? Kalau misalnya saya memulai semuanya dari awal, langkah apa yang pertama yang harus saya ambil? Syahadat di sini, syahadat di sini. Saya bimbing syahadat, habis itu mandi besar, sholat, kembali sholat, bertobat, salat tobat. Ya? Ya. Oke. Kita tunggu dulu. Calonnya orang mana? Bisa dinaikkan, mungkin ada namanya ini Aksawangga. Aksawangga. Bentar ya, Dek. Oh, beliau ada di sini. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Anu ini, Bang, apa namanya? Zuhur. Di sini Bang. Azan. Di azan, Bang. Iya, nggak apa-apa. Nanti setelah azan Ya, aja. mau sholat rencananya tadi. Iya, silakan. Ya, silakan. saya izin ke masjid dulu ya, Bang. Saya izin ke masjid dulu saya. Boleh, Ya, masya baru Allah. baru saya Bang ya. Baik. Siap. Assalamualaikum, Bang. Sehat selalu, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Masya Allah. Untung ketemu dengan seorang Muslim. Kembali memeluk Islam. Masya Allah. Bang Handi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja kita kehilangan adik cantik ini. Ya, saya apresiasi nih Bang Juma. Bisa ketemu wanita muslimah yang sempat salah jalan korban misionari. Iya. Alhamdulillah. Kembalikan segera Bang Juma. Jangan ditunda. Iya. Ini teman-teman kita mana ya? Aku minta beliau didoakan habis ini sebelum saya izin ibadah. Telepon Pak Ketua dulu ya. Siap. Memang kita Adinda, saya panggil siapa namanya, Dek? Nama saya Selin. Selin. Itu nama dari kecil. Iya. Oh, iya. Memang asli Lombok kan memang? Asli Lombok. Oh, Masya Allah. Iya, jadi gini Dek, kami hadir sebagai apologet Islam Indonesia itu bukan cuman mau tampil doang, enggak. Memang latar belakang kami hadir di sosmed itu karena banyaknya gerakan-gerakan misionaris yang merebak untuk memurtadkan orang Islam. Utamanya mereka yang lagi galau, lagi ada masalah, lagi apa istilahnya dalam keadaan kosong, tertekan. Itulah yang mereka jadikan sebagai sasaran. Termasuk saya sendiri pernah didatangi misionaris. Saya loh, sebagai ketua pembina apologet Islam Indonesia aja jadi sasaran. Apatah lagi masyarakat biasa. Saya yang paham tentang Bible aja jadi santapan mereka untuk dimurtadkan. Apatah lagi umat Islam yang awam. Saya pernah didatangin, dikasih baju kaos mereka ala Kristen gitu. Ya alhamdulillah, bersyukur saya bisa menghindarkan diri saya dari gerakan mereka gitu deh. Memang kita harus hati-hati. Oke, Dinda Tahta monitor. Assalamualaikum. Monitor Dinda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, saya bimbing syahadat dulu. Boleh ya? Nanti sambil tunggu saudara kita yang habis ibadah naik ke sini. Habis itu nanti didoakan sama ustadz kita. Kalau mau penguatan akidah nanti boleh. Tapi saya lihat calon suaminya juga orang kuat ibadah sih kelihatannya. Ya, mudah-mudahan bisa dibimbing dengan baik. Kita kita khusyuk dulu, konsentrasi kepada Allah dulu. Bahwa kita ingin kembali di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi, lalu kita mempersaksikan syahadat. Ya, gimana, udah siap? Udah siap? Siap. Oke. Siap, Pak. Boleh satu tangan telunjuk, satu tangan yang kanan sebagai simbol kita ini penganut ajaran satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Adik ini pernah mengakui Yesus itu Tuhan? Pernah? Pernah. Oke. Ya, kita mempersaksikan dan disaksikan oleh banyak orang di sini, kurang lebih 10.000 mata memandang. Saya ingin tanya, apakah Anda bersaksi sesuai dengan persaksian dua syahadat tadi, persaksian tadi, benar-benar menjadikan Yesus itu hanya makhluk ciptaan? Saya bersaksi Yesus adalah ciptaan Yesus adalah ciptaan dan bukan Tuhan, bukan? dan bukan Tuhan. Oke, sip. Baik. Oke, Adinda Tahta, tolong didoakan adik kita ini mudah-mudahan istiqomah dan bisa menjauhkan diri dari mereka misionaris yang datang mengganggu kepada adik ini. Silakan. Silakan Dek, didoakan adik kita. Oke, terima kasih Gurunda. Baiklah, kita doa bersama ya, untuk saudari kita ya. Semoga beliau ini istiqomah di dalam Islam, tidak terpengaruh ya dengan apapun. Juga diberi kemudahan di dalam memperdalami ilmu Islam, terutama tentang tauhid. Dan juga kita juga jangan lupa mendoakan juga kepada guru-guru kita, terutamanya Gurunda Juma dan anggota-anggotanya ya. Semoga kita semua diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan urusan kita dipermudah oleh Allah di dalam menyebarkan kalimat tauhid. Juga melalui beliau dan anggota-anggota yang orang berdakwah, semoga banyak orang yang dapat menemukan kebenaran hidayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan kepada saudari kita ya. Semoga istiqomah dan terus semangat untuk selanjutnya ya, di dalam Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk selanjutnya sedikit Gurunda ya. Setelah ini karena Mbak ini pernah Islam, maka ini diwajibkan sholat mandi besar ya. Niat gini doang. Niat saya mandi besar niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Gitu doang udah. Atau kalau sulit pokoknya mandi besar gitu aja. Tapi kalau ingin sempurna, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Lalu mandi siram dari atas kepala sekujur tubuh sudah. Gitu doang. Dan ingat, jangan lupa kalau sudah muslimah, maka kewajiban nomor 1 dijaga sholatnya ya. Jangan dianggap sholat itu berat, enggak. Memang ajaran samawi itu berlomba-lomba dalam ibadah. Taurat, Injil, Al-Quran. Memang tujuan Allah menciptakan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin semata-mata beribadah kepada Allah. Makanya Musa, Abraham, Isa, Yakub ahli ibadah. Ya, jadi kalau ada pingin santai-santai, bukan samawi. Karena ajaran samawi itu memang kita itu pertama harus mengenal Allah sebagai Tuhan. Lalu Allah memberi kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, bukan hanya di Islam. Ya, memang ajaran para nabi itu ya itu memang. Apalagi terutama sholat. Kenapa kok sholat? Karena memang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali besok yang ditanyakan di hari kiamat bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, sholatnya pertama kali. Itu makanya untuk mbakku ini kalau memang ada yang lupa tentang sholat, belajar lagi. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Jangan tinggalkan sholatnya. Ya, jadi habis ini mandi. Ya, setelah itu teruslah belajar tentang Islam. Jangan sampai ragu. Ragu apanya? Ini terakhir ya. Kalau kita mau ragu, dalilnya jelas. Kami ya, umat Islam, tentang Yesus ini mau pakai Quran, mau Bible sama. Ya, pertama, surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan tiada Tuhan selain Allah. Sembahlah Allah. Itu loh. Makanya, misal saya pakai Quran ya, tahta siapa itu Isa atau Yesus? Utusannya Allah untuk Seriwil. Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa diutus untuk Israel. Dalam Bible sama. Matius 15:24. Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Seriwil. Dalam Al-Quran dia itu Nabi. Maryam 30. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia seorang Nabi. Dalam Bible sama. Yesus Nabi. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang Nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Tugasnya penyampai firman. Dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 46. Wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dalam Bible sama, tugasnya penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yang terakhir, Nabi Isa atau Yesus, Quran dan Bible, sama-sama dia memerintahkan Allah itulah Tuhan satu-satunya. Kalau dalam Al-Quran, Al-Zuhruf 64. Dalam Bible, Markus 12:29. Jadi, untuk mbakku ini, untuk apa ragu lagi? Wong Islam, Wong Isa atau Yesus dalam Quran, dalam Bible sama, tidak berubah. Dia itu utusan, dia Nabi, mentuhankan Allah. Ya, terima kasih karena sudah, ya, bukan cuma terima kasih, kami alhamdulillah, ya. Aduh, gara-gara Bunda Nora kalahan mungkin. Dinaikkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijambak lagi, mana Tunggu. maknya? Kalah sih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bang. Nah, oke. Dijambak lagi. Nah, untuk selanjutnya
Mari kita minta pengalaman dari saudari kita Bunda Nora, karena beliau juga seorang mu'alaf yang luar biasa ya. Kesan-kesannya bagaimana setelah jadi mu'alaf, beliau nanti lebih enak beliau yang menceritakan gitu. Silakan Bunda Nora. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Huang. Namanya Huang ya? Waalaikumsalam. Mbak Huang. Iya, Huang Selin. Huang Selin, ya. Oke, Kak. Saya Masya Allah tadi saya ditelepon sama Bang Handi. Katanya itu ada yang mau mualaf di roomnya Bang Zuma, tapi dia dia murtad. Udah sempat murtad, Alhamdulillah masuk Islam lagi. Maaf sekali, saya ketinggalan memang benar. Mungkin karena saya mungkin ya, karena di sini tahu ya wilayah Sumatera lagi blackout soal pemadaman listrik ya, berjamaah ya. Jadi betul-betul aktivitas kami jadi tengah malam semuanya. Ya, ini maaf sedikit saya agak ketinggalan. Ini Kak Huang murtadnya dari umur berapa? Maksudnya berapa tahun murtad gitu? Belum terlalu lama. Dalam beberapa bulan terakhir. Kak Huang? Kenapa bisa murtad? Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Kenapa bisa murtad? Mungkin karena pergaulan juga ya. Karena di sekelilingnya itu kan di sini tuh dikelilingi dengan banyak teman-teman yang beragama Buddha, Kristen, dan Katolik. Oh gitu. Oh, belum sampai setengah tahun ya. Selama murtad itu apa yang dikerjakan? Untuk selama ini sih masih mendalami rohani-rohani. Seperti itu sih untuk saat ini. Terus diajarkan tentang perjalanan, ibaratnya kayak ada istilahnya di mereka itu bagaimana Tuhan menyelamatkan ribuan orang yang Kesaksian, berdosa, ya kesaksiannya Kesaksian untuk rohani, menebus dosa umat, seperti itu. Oh gitu. Jadi selama murtad yang dirasakan apa? Bimbang, terus terang bimbang. Sempat Karena ya mungkin ya berpikir kalau kan selama ini sempat kuat sekali seperti itu. Tapi di sisi lain sempat berpikir juga, masa iya Tuhan punya bapak? Itu yang membuat saya kembali. Masa iya Tuhan punya Tuhan gitu ya? Iya. Nah, itu satu poin ya yang membuat kalau orang cerdas itu sebenarnya. Kalau yang membuat orang berpikir itu adalah kenapa Tuhan punya Tuhan? Betul ya? Iya. Terus ini yang tidak dipahami oleh saudara kita Kristen, apa itu? Ketika mereka membuat konsep Tritunggal, 3 pribadi 1 hakikat. Iya, 3 Tuhan. Sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa konsep mereka itu untuk orang yang mau berakal akhirnya jadi bisa pindah gitu. Jadi konsep mereka ini seperti bom bunuh diri. Kalau orang yang berakal, ini saya kasih tahu, kalau orang yang berakal, ini sebenarnya konsep Tritunggal adalah konsep bunuh diri. Kenapa? 3 pribadi, 1 hakikat yang dimana Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini konsep bunuh diri sebenarnya kalau orang yang berakal. Tapi kalau orang yang tidak berakal, bagi mereka ya udah sah-sah saja. Apa sih yang nggak bisa buat Tuhan? Apa sih yang nggak hebat dari Tuhan? Oh, Tuhan kami hebat, bisa jadi apa saja. Kan begitu ya? Ya Kak ya? Ya kan? Akhirnya Bapa mengambil rupa menjadi manusia, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia karena saking sayangnya kepada manusia. Ini konsep bunuh diri bagi Tritunggal. Makanya kalau Ustaz Tata tadi katakan, saya bukan mualaf lagi ya, mukalaf ya. Tapi yang membuat saya memang masuk Islam adalah Tuhan membangkitkan Tuhan. Yaitu Paskah di mana Yesus mati, terus 3 hari kemudian yang membangkitkan Yesus ada tuh di dalam Kisah Para Rasul, yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Sementara Allah itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan. Nah, ini gabrul bagi saya.
Kok Tuhan saya dibangkitkan oleh Tuhan? Kan begitu. Nah, yang kedua, kalau orang berakal, Tuhan tidak mungkin mati. Tapi memang kalau saya bukan murtad. Saya memang, kami keluarga dari Kristen semuanya, Kak. Bapak, ibu saya, kakak saya, adik-adik saya semua Kristen. Alhamdulillah, makanya saya bilang, Islam itu bagi orang yang berakal. Bukan orang yang botol. Saya katakan botol, kenapa? Karena kalau orang yang berakal tidak mungkin kalau iman dia itu tumbuh dari ajaran yang dimana Tuhan dia itu tidak mungkin jadi manusia. Tuhan dia tidak mungkin yang dibelah-belah untuk sayang kepada manusia, dia harus menjadi manusia. Terus ketika ada pembaptisan, dia berupa burung lagi, itu dikatakan Roh Kudus. Ini ngawur, saya bilang. Tuhan tidak perlu dipeta-petakan, Tuhan tidak perlu membelah diri kayak amuba, Tuhan tidak perlu dikonsepkan yang ini, yang itu. Konsep Tuhan itu cuma satu. Kalau Tuhan menjadi makhluk, apa bedanya saya dengan Tuhan? Betul kan, Kak? Nah, jadi ini saya miris ya, kalau ada saudara yang dari Islam lahirnya, dia murtad hanya gara-gara satu. Pasti pengakuan paling banyak, oh, hanya Yesus jalan kebenaran. Itu banyak tuh. Yesus itu adalah jalan. Jadi saya menemukan cahaya kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Karena Yesus adalah jalan. Tidak ada nabi atau tidak ada yang bisa mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini, saya berpikir begini, ini mereka ini paham gak bahasa Indonesia? Arti jalan dan tujuan gitu. Saya ke mall, saya pasti menggunakan sesuatu alat seperti kalau nggak jalan kaki, pasti saya menggunakan kendaraan. Tapi tujuan saya ke mall. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Berarti fix, dia cuma perantara. Tapi inilah, makanya saya bilang Islam itu hanya untuk orang yang berakal yang bisa mencerna bahasa. Ini udah bahasa Indonesia loh, tapi kok susah dicerna. Sementara nanti mengklaim bahasa Arab, percuma kalian baca bahasa Arab tetapi tidak ngerti artinya. Lah, bahasa Indonesia saja kamu gabrul untuk mengartikan, apalagi nanti dikasih kamu bahasa original Arab. Maka itu saya bilang, kalau ada saudara Islam yang dari lahir, dia tiba-tiba murtad hanya karena mengatakan kesaksian, saya bertemu dengan Yesus dalam mimpi, ternyata dia adalah